Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bustomi SAG MPD, yang terhormat Bapak Dr. Haji Bukhari Muslim MAG, dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Ai Halimatus Sa'adah, dan dua teman saya, yaitu Arima Rizkiani Ismi dan Dewi Eka Kartini, insya Allah akan memaparkan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia di MI. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan mengenai pengertian, tujuan, serta fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Arima Rizkiani Ismi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, serta fungsi dari RPP. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari RPP. Nah, pada hakikatnya RPP ini merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan apa yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah, RPP adalah rencana yang menggambarkan dan memperkirakan prosedur pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, RPP ini juga merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum beliau akan mengajar. Nah, persiapan di sini dapat diartikan sebagai persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajar untuk mau terlibat secara penuh dalam proses belajar mengajar. Nah, tentunya RPP ini berbeda ya dengan silabus, karena RPP ini merupakan turunan dari silabus. Materi yang kedua yaitu mengenai tujuan dari RPP. Nah, secara umum, tujuan RPP ini yang pertama untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua yaitu dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan melihat, mengamati, serta menganalisis, dan juga memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Nah, sedangkan menurut Isnan, tujuan utama dari RPP ini adalah untuk menunjukkan perencanaan, pengembangan, penilaian, dan pengelolaan proses pembelajaran. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari RPP. Nah, fungsi RPP ini adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, RPP ini berperan sebagai skenario dalam proses pembelajaran. Oleh karenanya, hendaknya RPP ini bersifat luas atau fleksibel dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, di dalam KTSP ada dua fungsi dari RPP. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Nah, dalam fungsi perencanaan ini disebutkan bahwa RPP hendaknya dapat mendorong guru lebih bersikap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Kemudian yang kedua yaitu ada fungsi pelaksanaan. Nah, fungsi pelaksanaan ini adalah bahwa RPP harus disusun secara sistematis, utuh, dan menyeluruh dalam beberapa kemungkinan penyesuaian dalam situasi pembelajaran yang aktual. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP serta prinsip-prinsip penyusunan RPP yang akan dipaparkan oleh Dewi Eka Kartini. Baik, untuk selanjutnya mengenai unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Menurut Kunandar, unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP adalah yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus.
Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skill, sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Dan yang keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Adapun unsur-unsur pokok yang terkandung dalam RPP. Yang pertama, ada identitas mata pelajaran meliputi nama mata pelajaran, kelas, semester, dan waktu atau banyaknya jam pertemuan yang dialokasikan. Yang kedua, kompetensi dasar dan indikator-indikator yang hendak dicapai. Yang ketiga, materi pokok, kegiatan pembelajaran, alat dan media, penilaian, dan tindak lanjut. Untuk selanjutnya mengenai prinsip-prinsip penyusunan RPP. Prinsip-prinsip penyusunan RPP menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, memerhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan kondisi siswa, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma nilai, atau lingkungan peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan pengayaan, dan remedi. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan RPP disusun dengan memperlihatkan keterkaitan dan keterpaduan antara standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterbantuan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keberagaman budaya. Yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi terakhir yaitu mengenai komponen-komponen RPP serta langkah-langkah penyusunannya, insya Allah akan dijelaskan oleh saya sendiri. Komponen pertama yang ada dalam RPP yaitu adalah identitas sekolah, yang mana identitas RPP ini merupakan data yang menyajikan informasi tentang nama sekolah atau madrasah, tema atau subtema, kemudian kelas ataupun semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Sebagai catatan penting, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Komponen yang kedua yaitu mengenai kompetensi inti, yang mana kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas ataupun program. Kompetensi inti ibaratnya adalah sebuah anak tangga yang harus ditapak peserta didik untuk mencapai pada kompetensi lulusan jenjang sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah. Kompetensi inti meningkat seiring dengan meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas. Komponen yang ketiga yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti. Yang pertama yaitu kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI1. Yang kedua,
yaitu kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. Dan yang ketiga, kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3. Dan terakhir keempat, kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Maksud KI di sini adalah kompetensi inti. Kemudian, indikator dikembangkan dari kompetensi dasar pada kelompok kompetensi inti 3, yaitu kompetensi inti aspek pengetahuan, dan kelompok kompetensi 4, yaitu kompetensi inti aspek keterampilan, yang termasuk dalam jaringan tema. Sementara itu, kompetensi dasar dari kelompok kompetensi inti 1, yaitu sikap spiritual, dan kompetensi inti 2, yaitu sikap sosial, tidak menjadi keharusan dikembangkan menjadi indikator, namun selalu menjadi perhatian guru untuk ditanamkan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan penjelasan tim penyusun dokumen kurikulum 2013 dari Kemendikbud yang menyatakan bahwa kompetensi dasar dalam kelompok kompetensi inti sikap. Hal ini sejalan dengan penjelasan tim penyusun dokumen kurikulum 2013 dari Kemendikbud yang menyatakan bahwa kompetensi dasar dalam kelompok kompetensi inti sikap KI 1 dan KI 2 bukanlah untuk siswa karena kompetensi ini tidak diajarkan, tidak dihafalkan, dan tidak diujikan, tetapi sebagai pegangan bagi guru bahwa dalam mengajarkan mata pelajaran ada pesan sosial dan spiritual sangat penting yang terkandung dalam materi yang diajarkan. Komponen yang berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Terdapat 4 unsur pokok yang ada pada perumusan tujuan pembelajaran. 4 unsur ini disingkat menjadi ABCD, yang mana pertama audiens, yaitu pendengar atau siswa, kemudian behavior, yaitu aktivitas siswa ditulis menggunakan kata kerja operasional atau KKO, misalnya memahami, menuliskan, membaca, menelaah, menerapkan, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga condition, yaitu keadaan, dengan menjawab pertanyaan seperti aktivitas apa yang akan dilakukan siswa agar hasil yang diharapkan bisa diperoleh dalam tujuan pembelajaran. Condition ditulis dengan bentuk kata kerja. Dan yang terakhir adalah degree. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, degree berarti membandingkan kondisi siswa antara sebelum kegiatan dan setelah kegiatan pembelajaran. Contoh, dengan mengamati gambar, siswa bisa membedakan antara gambar komik dan yang bukan gambar komik dengan benar. Dalam satu tujuan pembelajaran tersebut, memuat unsur 4 yang tadi, ABCD yang tadi. Dengan mengamati gambar itu termasuk ke dalam unsur condition, kemudian siswa termasuk ke dalam unsur audience, dan dapat membedakan gambar komik dan bukan gambar komik itu termasuk ke dalam unsur behavior. Terakhir, dengan benar itu termasuk ke dalam unsur degree. Komponen selanjutnya dalam RPP adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir pokok bahasan atau sub-pokok bahasan sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Materi pembelajaran secara lengkap dalam bentuk lembar kerja peserta didik dapat dilampirkan. Komponen selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara seorang guru untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami apa yang guru sampaikan. Seorang guru harus memiliki kemampuan khusus untuk menentukan metode pembelajaran yang tepat. Penggunaan model pembelajaran hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan mempertimbangkan karakteristik materi pembelajaran. Komponen berikutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran berupa alat bantu seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran agar peserta didik termotivasi, menarik perhatian, dan berminat mengikuti pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran dan karakteristiknya perlu dipahami oleh seorang guru, sehingga pemilihan media pembelajaran dapat mengoptimalkan perhatian dan hasil belajar peserta didik. Komponen berikutnya yang ada pada RPP yaitu sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa buku cetak, buku elektronik, media yang berfungsi sebagai sumber belajar, kemudian peralatan, lingkungan belajar yang relevan, dan perlu diingat bahwasanya penulisan sumber belajar atau referensi itu harus jelas, misalnya nama buku atau link webnya itu harus dicantumkan dalam RPP. Komponen berikutnya yaitu adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas pengelolaan pengalaman belajar peserta didik melalui tahapan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada tahapan pendahuluan, seorang guru melakukan kegiatan diantaranya pertama, memimpin doa dan mempresensi kehadiran peserta didik, kemudian memberikan apersepsi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, dan tidak lupa memotivasi peserta didik.
Kemudian pada tahapan inti, guru mengelola pembelajaran merujuk pada sintak atau prosedur model pembelajaran yang dipilihnya. Dan terakhir, pada tahap penutup, guru melakukan kegiatan diantaranya rangkuman materi pembelajaran, kemudian penilaian, dan tindak lanjut pembelajaran berikutnya. Komponen berikutnya yaitu penilaian. Penilaian proses belajar dan hasil belajar dikembangkan oleh seorang guru dan dilakukan dengan prosedur pertama menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun. Kemudian menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran, dan lain-lain. Serta tindak lanjut hasil penilaian seperti remedial, pengayaan, atau percepatan. Sesuaikan dengan teknik penilaian berbasis kelas seperti penilaian hasil karya atau produk, kemudian penugasan ataupun project, kinerja ataupun performance, dan tes tertulis atau paper dan pen. Kemudian, tidak lupa seorang guru harus menyusun kisi-kisi penilaian, yang mana diantaranya membuat instrumen penilaian serta pedoman penilaian, kemudian melakukan analisis kualitas instrumen penilaian, kemudian melakukan penilaian, dan dilanjutkan dengan mengolah serta menganalisis dan menginterpretasikan hasil penilaian, kemudian melaporkan hasil penilaian, dan terakhir memanfaatkan laporan hasil penilaian. Itu materi yang dapat kami paparkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kami jelaskan dapat bermanfaat, khususnya bagi kami dan umumnya bagi kita semua. Sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bustomi SAG MPD dan kepada Bapak Dr. Haji Bukhari Muslim MAG selaku pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di MI. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan kepada kami dapat bermanfaat untuk kami di kemudian hari, serta kami dapat mengamalkannya dengan maksimal. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.